Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Pradana dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang bertema pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia pada tahun 1990. Yang pertama ada pendahuluan. Tahun 1990 menjadi masa paling penting bagi perekonomian Indonesia setelah melalui masa pemulihan ekonomi di dekade sebelumnya. Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan terarah. Pemerintah saat itu menjalankan kebijakan pembangunan melalui Repelita V yang menekankan industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun tersebut menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan, namun belum sepenuhnya disertai pemerataan. Hasilnya masih terjadi kesenjangan antar wilayah dan ketergantungan terhadap modal asing. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan meninjau hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional pada tahun 1990, serta bagaimana hasilnya mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa berikutnya. Selanjutnya ada tinjauan teori. Sejak masa Orde Baru, pembangunan nasional Indonesia tidak difokuskan pada pencapaian stabilitas makroekonomi, industrialisasi, dan peningkatan investasi. Teori pertumbuhan modern seperti model Harrod, Domal, dan Solow menekankan peran penting akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja yang produktif sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia pada dekade 1990-an. Kebijakan pemerintah juga menitik beratkan pada keterbukaan ekonomi melalui deregulasi perdagangan dan masuknya investasi asing. Yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sampai kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang meliputi laporan pertumbuhan ekonomi, publikasi dari Bank Indonesia, serta berita ekonomi sejak tahun 1990. Analisis difokuskan pada tren pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor utama, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi dinamika pembangunan nasional. Selain itu, kajian literatur akademi juga digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap data historis yang diperoleh. Yang ketiga ada hasil pembahasan. Pada tahun 1990, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan tingkat pendekatan 7,8%, sektor industri manufaktur menjadi kontributor utama terhadap PDB, menggantikan sektor pertanian yang kontribusinya menurun secara relatif. Industri tekstil, elektronik, dan otomotif berkembang pesat, didukung oleh masuknya investasi asing langsung. Meski demikian, sektor pertanian tetap memegang peranan penting dalam penyediaan lapangan dan menjaga ketahanan pangan nasional. 3.2 Peran investasi dan kredit. Peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun asing menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan berbagai insentif termasuk deregulasi perizinan dan kemudahan dalam ekspor impor. Namun, lonjakan kredit valuta asing pada akhir 1989 hingga 1990 menimbulkan kekhawatiran terkait kerentanan sektor keuangan. Sebagai respons, Bank Indonesia memperketat regulasi perbankan guna mengurangi risiko over leverage. 3.3 Dampak terhadap pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1990 berdampak positif terhadap pengembangan infrastruktur, transportasi, dan sektor energi. Program pembangunan nasional juga menitik beratkan pada
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan meskipun pencapaian masih terbatas terutama di wilayah pedesaan. Pertumbuhan tersebut juga mendorong proses urbanisasi di mana banyak tenaga kerja berpindah ke kota untuk bekerja di sektor industri dan jasa. Selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terlihat menjanjikan, terdapat beberapa kelemahan mendasar. Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing menimbulkan kerentanan struktural yang kemudian terbukti pada krisis Asia tahun 1997. Kedua, distribusi hasil pembangunan belum merata dengan kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ketiga, praktik korupsi, solusi, dan nepotisme atau KKN dalam birokrasi dan dunia usaha melemahkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selanjutnya ada pelajaran dari tahun 1990. Kondisi pada tahun 1990 memberikan pelajaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin keberlanjutan pembangunan. Jika tidak disertai dengan kebijakan yang mengedepankan pemerataan, transparansi, dan pengelolaan risiko keuangan yang baik. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia pada masa tersebut menjadi bahan refleksi yang relevan dalam merumuskan kebijakan ekonomi di masa kini. Selanjutnya ada penutup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990 menunjukkan pencapaian yang cukup impresif dengan tingkat pertumbuhan mendekati 7-8% per tahun. Perkembangan sektor manufaktur, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur jadi bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan nasional pada masa itu mampu mendorong transformasi ekonomi yang secara signifikan. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut menyimpan sejumlah kelemahan mendasar. Ketergantungan pada uang luar negeri dan arus modal asing membuat fondasi ekonomi nasional rentan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, distribusi manfaat pembangunan belum merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan sosial masih menjadi masalah serius. Faktor kelembagaan, khususnya praktik korupsi, dan nepotisme, turut memperlemah daya tahan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengalaman Indonesia pada tahun 1990 dapat dipandang sebagai cermin ganda. Di satu sisi menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan tinggi, namun di sisi lain memperlihatkan kelemahan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap krisis ekonomi di akhir dekade tersebut. Pelajaran dari periode ini penting untuk menjadi bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan. Dan ini ada daftar pustaka ya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.